Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman yang ada di studio, insyaallah kita semua mendapatkan barakah Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tentang tajwid, yang mana di sini kita sampai pada mat. Dan insya Allah pembahasan kali ini adalah yang terakhir mengenai mat. Maka dari itu ya ikhwan, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas yang namanya mad farqi. Mad farqi. Jadi mad artinya panjang, farqi itu artinya membedakan atau memisah. Maksudnya bagaimana? Membedakan antara hamzah istifham dengan hamzah yang cuma. Maksudnya hamzah istifham ini hamzah yang mempunyai arti bertanya apakah. Kalau hamzah-hamzah yang lain itu hanya sebatas artinya itu sebuah kabar. Tapi kalau hamzah istifham itu mempunyai arti khusus, yaitu mempunyai arti apakah. Nah, maka dari sini mad farqi, yang dinamakan mad farqi adalah mad badal bertemu tasydid. Dan kita kalau berbicara mad farqi ini, maka kita harus ingat pada mad badal dulu. Jadi mad badal adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya satu alif. Jadi a, i, u seperti ini. A. Namun kalau dikatakan mad farqi, maka mad badal bertemu dengan tasydid. Jadi yang dikatakan mad farqi adalah mad badal bertemu tasydid. Kalau terjadi seperti itu, maka namanya mad farqi. Mad farqi panjangnya ada 3 alif atau 6 harokat. Cara membaca seperti ini. Qul adzakaraini adza. Nah, setelah 3 alif atau 3 ayunan baru menekan persiapan pada tasydid. Karena setiap tasydid atau setiap sukun atau tasydid ditekan membacanya. Jadi kita panjangkan dulu 3 alif atau 6 harokat hamzahnya, karena ini adalah mad farqi ya. Ini tanda coret di atas ini tanda panjang. Adza, ngangkatnya ini berarti kita masuk ke tasydid. Qul adzakaraini. Ya. Kalau ada mad badal bertemu tasydid namanya mad farqi. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6. Nah, tadi mad farqi, mad artinya panjang, farqi artinya membedakan atau memisah. Memisah atau membedakan antara hamzah istifham dengan hamzah yang cuma sekedar mempunyai arti kabar begitu saja. Istifham itu apa? Hamzah yang mempunyai arti bertanya. Qul adzakaraini. Qul, katakan. Adza, apakah? A-nya ini mempunyai apa? Apakah? Zakaraini, 2 yang jantan. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui artinya? Ya kita belajar. Maka ketika kita belajar Al-Quran, Al-Quran akan lebih meresap, akan lebih mengena kepada kita kalau kita tahu artinya. Seperti itu. Maka pemirsa juga kalau bisa ketika kita ngaji, mungkin satu makro atau satu halaman begitu ya, paling tidak ada 1 ayat atau 2 ayat yang kita pelajari artinya. Dengan demikian insya Allah akan lebih mengena, kita akan bisa lebih mengamalkan dalam Al-Quran. Begitupun ini juga. Qul Allahu. Nah, jadi
Allahu. Panjang 3 alif baru masuk ke tasydid. Karena panjang 3 alif seperti ini namanya mad farqi. Faham ya? Qul Allah. A-nya di sini mempunyai istifham, mempunyai arti bertanya, apakah? Qul, katakan, Allah, apakah Allah azina lakum, telah memberi izin kepada kalian. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau di sini juga ada Allahu khairun di dalam surat An-Naml ayat 59 juga begitu, yang punya arti apakah Allah yang lebih baik dan seterusnya. Maka dari itu ya ikhwan, kalau ada mad badal, ya ada mad badal bertemu tasydid seperti ini, maka namanya mad farqi. Kalau ditanya panjangnya berapa alif? 3 alif, seperti itu. Cara baca panjang dulu baru ke tasydid. Qul adzakaraini. Coba semuanya 1 2 3. Qul adzakaraini. Yang bawah perhatikan dulu. Qul Allahu adzina lakum. Semua. Qul Allahu adzina lakum. Untuk memperjelas, coba kita praktek dalam Al-Qur'an di dalam surat Yunus ayat 59 ya. Coba kita pelajari di situ. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum. Semua. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Faja'altum minhu haraman wa halala. Ini mad farqinya. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Semua. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Berarti Allahu di situ mad apa namanya? Mad farqi. Panjangnya berapa alif? 3 alif atau 6 harokat. Yang dinamakan mad farqi apa teman-teman? Mad badal tasydid. Mad badal bertemu tasydid. Tentunya kalau ditanya berapa kalimat? 2 kalimat. Karena alif itu sendiri mempunyai arti berarti 1 kalimat. Apakah? Kemudian Allah itu 1 kalimat yang lain. Berarti kalau mad badal bertemu dengan tasydid ya dalam 2 kalimat atau memang sudah bentuknya seperti ini, maka pasti namanya mad farqi. Dan mad farqi dalam Al-Qur'an hanya 4. Yang tadi disebutkan ya, yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Ini sama. Qul adzakaraini. Kemudian contoh yang ketiga ada di surat Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum.
Nah, yang terakhir ada di surat An-Naml ayat 59. Allahu khairun, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman, bisa difahami? Bisa. Berarti tadi yang kita baca qul Allahu, mat apa namanya? Mat farqi. Apa yang dinamakan mat farqi? Bertemu tasydid. Panjangnya mat farqi ada berapa alif? 3 alif. Berapa harokat? 6 harokat. Berarti hamzahnya itu dibaca 6 harokat dulu. A. Setelah 6 harokat, di sini karena hamzahnya itu harokat fathah, sama seperti kita membaca 6 kali harokat fathah dijadikan satu baru ke tasydid, ya. Qul Allahu, dan seterusnya. Sudah paham ya teman-teman? Bisa difahami. Untuk kita tahu mat memang penting, tapi yang lebih penting kita itu lebih teliti bagaimana cara bacanya. Karena kemungkinan kalau kita ngaji tidak ditanya nanti ini mat ini. Tapi paling tidak ketika kita baca sudah betul. Seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin pembahasan mat farqi sampai di sini dulu, dan kita juga akan setelah ini praktek paling tidak di surat Al-Fatihah untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan mat farqi, dan kita setelah ini akan praktek setelah yang berikut ini. Baiklah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini tiba waktunya kita akan praktek mempelajari surat Al-Fatihah yang lebih baik lagi, guna agar supaya di dalam sholat kita, ibadah kita semuanya bertambah berkualitas, istilahnya biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu sekali dan wajib kita belajar surat Al-Fatihah agar supaya bacaan kita lebih baik dan benar. Begitu ya. Coba teman-teman sekalian mengikuti apa yang Ustadz baca, dan kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dhalin. Amin. Semua amin. Nah, di sini boleh Rabbil firli yang itu ya, wali walidayya walil mu'minina amin, atau langsung disingkat saja amin, itu doa. Dan perlu diperhatikan di dalam surat Al-Fatihah kita harus betul di dalam membacanya, khususnya di huruf dhad, karena banyak sekali tertukar dengan huruf dho. Waladho, bukan waladho ya. Waladho, dhad ini kalau kita baca harus meletus, beda dengan dho ya. Dhad, kalau dhad itu kan apa namanya di tepi lidah, tapi kalau dho ujung lidah keluar sedikit menyentuh ujung gigi bagian atas. Dho itu dho, tapi kalau dhad harus meletus. Nah begitu ya, harus makanya walad, bukan walad do, tidak langsung dah. Kalau bisa walad do, nah, jadi ditahan dulu nafasnya. Walad do, nah begitu, bukan walad do. Nah, nanti salah. Kalau salah satu huruf saja bisa, kalau dia faham, kalau dia faham tentang keharaman atau dalam hukumnya, maka tidak sah sholatnya. Begitu ya teman-teman. Coba kita kembali pada ayat 1. Dari ayat 1 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bis tekan, mil tekan, millah, la. Ini apa namanya dibaca apa? La, tarkik. Lamul jalalah atau lafaz Allah dibaca tarkik. Tarkik itu tipis. Maksudnya tipis, tetap dibaca lam fathah, dibaca la. Tidak boleh bismillah. Nah, itu salah ya. Kan ada yang seperti itu lafaz Allah. Karena di sini pembahasannya lafaz Allah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hir tekan, bedakan pokoknya ha ini ketika fathah, kasroh, dhammah ataupun mati harus konsisten, tetap jelas. Ha, hi, hu, bah. Hirrah, ro, tafkhim. Ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Ro tebal itu begini kelihatannya. Hirrah. Ya, jangan terlalu banyak getarnya. Hir, jangan. Hirrah. Hak mati, rah. Nah, begitu ya. Baik. Nirrahim, rahma, panjang. Mat apa namanya? Tabi'i. Nirra, di sini ada al. Al apa namanya? Al syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kenapa dikatakan idgham? Karena memasukkan nun langsung kepada ro. Alif lamnya tidak dibaca sama sekali. Itu namanya idgham. Ya, memasukkan huruf pertama pada huruf yang setelahnya. Jadi alnya ini tidak dibaca. Kemudian ro, ini juga tafhim. Kemudian him, mat arid lis, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Kita lanjut. Alhamdulillah, biar kita tidak sekedar bisa baca, karena pemirsa yang di rumah atau teman-teman sekalian, kalau kita berbicara surat Al-Fatihah pasti hafal, tapi yang benar kita harus belajar, begitu ya. Alhamdulillah, al apa namanya? Qamariyah atau idhar qoma. Hamdu, bacaan idhar syafawi. Lillahi, lamul jalalah, lamnya lafaz Allah dibaca tarkik lagi. Tarkik artinya tipis, dibaca la, bukan lo ya. La panjang mat. Rabbi, ro dibaca tafkhim, tebal. Bil al apa namanya? Mat apa?
min mat. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung ke ayat 4. Maliki ma panjang. Ma karena panjang kita tekan ayun. Panjangnya satu alif. Ma kalau tidak ngayun, tidak ditekan, ma kepanjangan. Maka sama yang sering kita dengar mungkin di masyarakat atau di apa ya, yang belum bisa mengeterapkan tekanan dan ayunan di dalam mat tabi'i, maka ngajinya nanti begini. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seperti itu. Makanya kita bacanya maliki mat yaumiddin. Mid ada al apa namanya? Syamsiyah. Din mat apa? Mat arilis sukun. Iyyaka, iya cara bacanya tidak usah diputus. Iya, tidak usah. Biasa saja mengalir. Iya, hamzahnya ditekan. Iya. Ini harus latihan. Tidak iya, enggak, tapi iya. Iyanya mat apa, teman-teman? Tabi'i. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain mat apa? Ihdinassi. Nah, ini aslinya panjang. Aslinya fathah diikuti alif kan mat tabi'i. Tapi yang dinamakan mat tabi'i ya, misalnya fathah diikuti alif, setelahnya itu ada syaratnya. Kalau tidak ada sukun, tidak ada tasydid, tidak ada hamzah. Karena kalau ada hamzah sukun maka itu bukan mat namanya. Begitu ya. Terus dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta. Coba semuanya tiru Ustaz. An'amta. Yuk. An'amta. Tidak boleh ada tidak boleh ada anaknya. Tawallud bahasa Arab. Tidak boleh. An'amta mengalir. An'amta. Yuk. An'amta. Langsung pada ini juga ghairil maghdubi. Ghain juga mengalir. Ghairil maghdubi. Semua? Ghairil maghdubi. Maghdubi. Jadi tidak boleh maghdu atau ya tidak boleh ya. Maghdu ya salah ya. Maghdu. Kemudian yang terakhir nah ini waladdallin. Semua waladdallin. Seperti itu ya. Coba kita baca sekali lagi dari bismillah sampai waladdallin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikianlah pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian ini, belajar kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Demikian dari Al-Fakir, insyaallah bermanfaat. Al-afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.